Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Sandian selaku Kepala Sekolah SDN Gabirono 01, segenap jajaran Dewan Guru SDN Gabirono 1 dan tamu undangan dari SDN Gabirono 2 serta Kahan Songo 1 yang berbahagia. Awalan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 7 SDN Gabirono 01 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Gabirono 1, dan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Acara selanjutnya tanya jawab yang dilanjutkan dengan doa serta penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Gantirono 1 kepada Bapak Sadian, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Alif Maimunah Makarim selaku penyaji pada diseminasi budaya positif hari ini. Yang saya hormati tim moderator, penulis dan sebagainya yang mendukung acara ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu SD Gantirono 1, Karangsari 1 beserta Gantirono 2 selaku undangan pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik, hidayah, inayah pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif yang nanti secara terperinci apa maksud, tujuan, dan maknanya akan disampaikan oleh penyaji. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang di hari akhir nanti kita harapkan syafaatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah wujud dari perubahan. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi, justru perubahan itu yang abadi. Jadi selalu ada perubahan, tidak ada hal yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Oleh karena itu kita tidak boleh menjauh atau menghindar dari perubahan. Perubahan tentu saja ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Dengan demikian kiranya kita harus pintar, harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang menjadi dan mendukung tugas-tugas kita, perubahan-perubahan yang positif. Walid selaku guru penggerak di SD Gantirono 1 tentu saja akan menjadi pionir di SD kita, menjadi garda terdepan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas-tugas Walid, baik yang secara pribadi, sosial, formal, kemudian profesional, bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu saja dengan dukungan kita bersama, karena dengan keberhasilan Walid selaku guru penggerak di sini nanti akan membawa kemajuan, utamanya budaya positif. Nanti apa yang dimaksud budaya positif akan disampaikan secara gamblang, secara ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Jadi bagi yang belum daftar dan lolos di guru penggerak, monggo kita semangat untuk daftar. Jangan takut, jangan menjadi hal yang menakutkan, karena tentu saja program-program pemerintah itu bertujuan baik. Tinggal kita memandang dari sisi mana, karena kita kadang-kadang salah mengambil memandangnya, salah mengambil kesimpulan. Jadi awal sudah kita simpulkan memberatkan bagi kita dan sebagainya, merepotkan, ribet dan sebagainya. Tentu saja kita harus mengambil dari sisi positifnya. Kepada yang junior utamanya, ini bisa menjadi bahan pembelajaran, sehingga nanti apabila Bapak Ibu yang junior mendaftar lolos, ini bisa
tempat untuk bertanya, untuk mengadu bagaimana langkah-langkah supaya yang kita laksanakan dengan lancar. Yang terakhir, mudah-mudahan hal-hal atau event-event aksi-aksi seperti ini terus berlanjut sehingga apa yang menjadi harapan tujuan kita bersama bisa kita raih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sekolah tadi menjadi motivasi buat kita semua untuk bergerak bersama-sama menuju gerakan perubahan yang berbudaya positif dan berkarakter. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 SDN Gabirono 1 yang akan dipaparkan oleh Ibu Alif Maimunah Mekah. Kepada Ibu Alif, waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gabirono 1, yang saya hormati para undangan dan para guru SDN Gabirono 1. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat hidayah taufik sehingga kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7 di SDN Gabirono 1. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliau, kita bisa dalam keadaan saat ini yang dahulunya penuh dalam kehidupan jahiliyah kebodohan, yang sekarang penuh dengan kepandaian dalam hal apapun. Baik Bapak Ibu, kali ini saya selaku penyaji diseminasi budaya positif akan menyampaikan materi budaya positif dari hasil apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan gurunya. Saya di sini berdiri bukan berarti saya itu pintar, bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya di sini belajar. Saya merasa ilmu saya itu kurang, kecil, hanya sejentik jari. Pengalaman saya, ilmu saya mungkin kalah dengan Bapak Ibu guru yang ada di tempat saat ini. Saya merasa kurang ilmu saya sehingga saya terus belajar. Saya ini kurang dalam ilmu teknologi utamanya. Oleh karena itu saya dari dalam diri saya sendiri secara intuisi saya ingin bisa. Kenapa? Si dia bisa, saya tidak bisa. Makanya saya tergerak ingin belajar terus. Bahkan saya tidak malu untuk bertanya kepada yang lebih muda dari saya, bahkan kepada anak saya, kepada murid saya jika saya tidak memahami. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan sebelah kanan saya Dr. Andes Haji Muhammad Ibran Rosadi, MM.
Motor JGB Angkatan 7 di kelas 46. Dan sebelah kiri saya adalah Ibu Yohana Sutristiani SPD selaku pengajar praktek. Materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan budaya positif kita, mengingat sejenak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan, ya tahun 1920 ya. Ki Hajar Dewantara memaparkan tujuan pendidikan itu apa? Nah, namanya pendidikan berarti merubah ke yang lebih baik. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntut murid tumbuh atau hidup sesuai kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam artian di tujuan pendidikan ini, guru itu menuntun, Bapak Ibu. Guru itu tidak menuntut, ya, karena bakat anak itu berbeda-beda. Tuhan memberikan kita bervariasi. Kalau tidak bervariasi tidak indah. Sama misalkan laki semua, asik tidak? Ya, temannya Pak Dika misalnya laki semua, asik tidak ada? Ya asik ya. Ada mesti di dunia ini ada opposite-nya, lawan. Ada laki, ada perempuan, ada yang pintar, ada yang tidak. Tidak semua murid itu pintar. Kita sebagai seorang guru hanya menuntun bagaimana supaya mereka itu bisa bahagia, bisa selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah anak itu murid itu mempunyai bakat sebenarnya, tapi mereka itu malu untuk menunjukkan. Jadi masih sama. Kita sebagai seorang guru memberi dukungan, mensupport ya, bagaimana supaya anak itu bisa menunjukkan bakatnya. Kita tingkatkan bakatnya, seperti itu. Kemudian budi pekerti dari tujuan pendidikan tentunya tujuannya menanamkan budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, untuk menunjukkan budi pekerti itu, yang utama paling berperan adalah keluarga, di mana anak-anak itu paling banyak hidup di keluarga. Guru hanya sebentar sebagai orang tua mereka. Keluarga tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan perubahan paradigma, mewujudkan budaya positif, tentunya kita harus melalui perubahan paradigma belajar kita di sekolah. Apakah Bapak Ibu tahu apa sih perubahan paradigma itu? Mungkin ada yang tahu. Silakan. Apa sih paradigma itu? Pak Alwi, silakan. Terima kasih. Nah, pertanyaan apa itu perubahan paradigma? Paradigma sendiri kalau yang saya ketahui adalah pola berpikir cara pencapaian pendidikannya. Mungkin itu saja tentang paradigma. Terima kasih semuanya. Luar biasa.
Silakan Ibu Nuril. Terima kasih. Kalau menurut saya paradigma nama lainnya adalah mindset. Jadi yang awalnya itu kita harusnya itu mendidik anak-anak supaya ke sana. Ternyata setelah diselami baru mindsetnya berubah. Jadi sama seperti tadi jawaban yang pertama pola pikir, kalau saya jawabnya mindset. Baik, luar biasa sekali tanggapan atau jawaban dari Bapak Alvin dan Ibu Nuril ya. Betul tadi semua apa yang dikatakan Bapak Alvin dan Ibu Nuril. Pak Alvin menyatakan perubahan. Nah, perubahan apa ya? Tentunya perubahan yang baik. Paradigma itu ada dua. Paradigma perubahan, ada paradigma negatif dan paradigma positif. Tergantung kita menilainya. Misalnya paradigma negatif, kita berpikir semua orang pikirannya harus sama dengan kita. Nah, padahal tidak kan? Dari kodratnya manusia itu dilahirkan berbeda, bervariasi. Satu keluarga aja beda, apalagi dengan orang lain. Nah, itu paradigma yang negatif ya. Kemudian paradigma yang positif. Paradigma yang positif contohnya, kita itu menganggap orang lain pikirannya berbeda. Jadi kita harus berusaha memahami mereka supaya tidak terjadi suatu pertikaian. Bagaimana cara memahaminya? Tergantung dari pribadi masing-masing. Ya, betul tadi jawaban Bapak Alvin dan Ibu Nuril. Sebelum saya menjawab paradigma, mari kita sejenak bermain ya. Pertanyaan tematik dulu. Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang setuju? Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Wanita, oke. Ya. Kemudian yang kedua, saya tampung dulu ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Adakah yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Kemudian yang ketiga, memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Semuanya setuju. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju alasannya apa, Bapak Ibu? Kemudian yang tidak setuju alasannya apa? Monggo diberikan penjelasan. Yang setuju apa? Monggo siapa? Kenapa setuju ya? Hukuman itu anak-anak menjadi disiplin. Monggo. Tentunya Bapak Ibu memberi jawaban punya alasan. Punya jawaban. Mungkin monggo silakan. Mungkin diperjelas hukuman yang bagaimana ya? Hukuman apa? Hukuman dalam artian bisa fisik ya, misalkan seperti menjewer anak itu ya, menjewer anak fisik ataupun secara psikis ya, anak disuruh sumpah tidak mengerjakan PR, anak dihukum mengerjakan, saya tidak akan mengulangi lagi sampai 1 lembar. Hukumannya ada dua, fisik dan psikis. Setuju Pak? Silakan alasannya apa Bapak Ibu? Terima kasih. Berdiri Pak. Terima kasih. Kalau saya itu, pendapat saya, kalau hukuman itu saya kurang sependapat. Karena apa? Anak-anak itu memang masanya itu memang masa-masa belajar, dan anak-anak itu kan masih dalam tahap dan nakal. Ya. Terus kalau anak-anak itu seandainya membuat satu kesalahan, terus dikasih hukuman, saya kurang setuju kalau hukuman itu berupa hukuman harus dijewer. Karena anak itu akan diam, tapi kalau takut, akhirnya kedepannya dia itu akan diam saja. Tapi kalau hukuman selain fisik, contohnya disuruh
ujian dominan atau disuruh membuat mengerjakan soal-soal, itu saya lebih setuju. Tapi kalau hukuman fisik saya lebih bisa jadi. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin ada jawaban yang lain dari Pak Guru. Mungkin ada yang lain pendapat yang lain. Sudah. Tadi dari Ibu Nur betul juga. Hukuman itu tidak baik, yang psikis baik. Kalau menurut saya, hukuman fisik atau psikis itu kurang baik. Karena apa? Bisa mematikan karakter anak. Anak jerah, karena takut. Tapi dia tidak termotivasi dari dirinya sendiri melakukan hal itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan hal itu supaya tidak bukan dorongan dari luar, anak melakukan sesuatu bukan motivasi dari luar. Bagaimana caranya menentukan kepada anak? Nanti ada penjelasannya. Sebelum itu, mari kita bermain game sejenak, Bapak Ibu ya. Bu Nuril mohon dibagikan kertasnya. Baik. Mari Bapak Ibu kita bermain sejenak ya, bermain game sejenak. Bapak Ibu berhadapan dengan teman terdekat sebelah. Di sini ada A, ada B ya, ada B. Anda dan teman Anda. Saudara dari kertas kecil, dari kertas sudah dibagikan, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalian Bapak Ibu tulis apa yang paling berharga? Ya, sesuatu yang sangat tidak selalu beda, sesuatu yang sangat berharga. Bebas, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya sekuat tenaga. Buatlah sebuah kepalan. Kertasnya ditulis. Kertasnya ditulis. Sebutkan sesuatu yang berharga. Apakah pacar bagi yang single ya? Apakah anak? Apakah murid? Apakah HP? Ya. Yang penting jangan apa? Uang boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu, Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu genggam kertas itu sekuat tenaga, ya. Sekuat tenaga, kemudian Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu, silakan siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B, berusaha untuk yang B ya, yang B meminta yang A, berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya bisa membuka kertas itu. Apakah si A membuka atau menutup? Dengan cara itu Bapak Ibu bisa membujuk, mengancam, menghaki, merayu, menyuap, apa saja supaya si B bisa membuka. Silakan Bapak Ibu. Gimana cara Bapak Ibu? Terserah. Apakah dirayu, diancam, atau bahkan dengan kekerasan? Sudah, bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Sekarang apa yang akan terjadi? Nah, ini Bapak Ibu, ada pertanyaan. Nah, sudah ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Si B tadi ya dan si A, apakah membuka kepala tangan Anda? Adakah yang membuka Bapak Ibu? Adakah yang membuka dan memberikannya kepada si B atau si A? Kalau ada yang membuka, siapa yang membuka? Dia membuka tidak? Ada yang membuka tidak? Baik, Pak Hari membuka. Pak Hari. Berapa?
Mengapa Bapak Hari membuka? Pak Yudi tadi apa usahanya Pak Yudi kok sehingga Pak Hari bisa membukanya? Terima kasih, karena tadi Pak Yudi merayu mau dikasih permen, makanya saya buka. Oh, dikasih permen. Intinya dirayu, diiming-imingi. Sekarang yang masih menutup, siapakah yang menutup? Bu Anita bermain dengan siapa tadi? Bu Ayu, ya. Nah, Bu Anita, mengapa dan apa alasan Bu Anita tetap menutup dengan tangan Anda? Tadi saya berusaha untuk tetap menutup apa kertas yang ada di pegangan saya. Sama ibu ini tadi sebenarnya sudah di apa ya? Karena saya sudah dipaksa, sudah diiming-iming. Tapi saya tetap tidak mau. Kenapa? Soalnya yang ada di sini sudah merupakan privasi saya. Saya tidak ingin tahu ibu ini tidak bertahu. Soalnya ini merupakan hal yang terbaik dari saya. Berharga. Ancamannya kurang Ayu. Bawa kan murid. Terima kasih luar biasa. Semua Bapak Ibu betul semua, ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi Bapak Ibu membuka dan menutup kepala tangan itu betul. Pertanyaan ketiga, dalam kegiatan menutup dan membuka kepala tangan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Bapak Ibu, siapa? Siapa yang mengendalikan menutup dan diri sendiri? Ya, betul sekali. Sebenarnya Bapak Ibu ini adalah orang-orang hebat. Saya kalah. Ya, ya betul. Sesuatu itu bisa kita lakukan kalau kita bisa mengendalikan kita, walaupun motivasi luar sangat besar seperti tadi merayu, bahkan dengan kekerasan ya, dengan kekerasan mengancam ya. Tetapi kalau diri kita mempunyai kekuatan dari diri kita untuk mempertahankan, tidak untuk melakukan, terus bisa go on dengan jalan kita. Itu Bapak Ibu ya, bisa terus ya. Kita mempertahankan pribadi kita untuk tidak diberikan kepada orang lain. Begitu juga kepada anak didik kita. Tapi bagaimana ya caranya untuk mewujudkan motivasi intrinsik ke siswa? Baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya setelah bermain kita lihat kesimpulan perubahan paradigma. Apa sih perubahan paradigma? Perubahan paradigma adalah perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Menurut Gordon Thomas tahun 1962, ya, kita itu bisa melakukan perubahan yang baik, ya, kita bisa melakukan perubahan yang baik kalau kita mau merubahnya dengan cara yang berbeda, yang mungkin dulunya, ya, karena dengan kodrat zaman kita mengajar dengan cara jadul mungkin ya, dengan cara buku, teori cuma aja, mungkin bosan. Bu guru itu aja terus bosan, ngantuk dan sebagainya. Bagaimana supaya bisa merubah pembelajaran anak-anak itu aktif, antara kognitif, afektif dan psikomotorik itu bisa seimbang, balance. Bagaimana caranya? Kita harus menyesuaikan dengan zaman. Sekarang ini zaman dengan segala IT, jadi kita harus mengimbanginya. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak sudah canggih, membuat capcuk, membuat ini dengan HP, kita si guru pasti kalah. Ya, kita harus berusaha. Makanya saya merasa kurang ya Bapak Ibu. Saya dan terus berlari Bapak Ibu. Nah, ya menurut Stephen R. Covey ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jawabannya adalah dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Kita harus berusaha, mau tidak mau kita harus berusaha.
memang berat merubah dari sesuatu yang sudah istilahnya paten di hati kita. Mau berubah mengikuti perkembangan zaman susah memang ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia saat ini, globalisasi ya. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, berarti berusaha untuk memahami orang lain. Dan ubahlah paradigma Anda. Kita harus merubah paradigma tentang pikiran kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini menurut Stephen Harvey. Bagaimana menurut kita, ya tergantung kita yang menilai. Memang ubahnya. Di sini Bapak Ibu dari perubahan paradigma ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, ya di stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut kita sama. Padahal menurut teori kontrol pengendali, tadi pengendali kita bermain tangan ya, kepala tangan, kebutuhan kita itu berbeda. Benar tidak Bapak Ibu? Betul, kita berbeda. Kemudian di stimulus respon kita sendiri semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul? Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi seperti kegiatan memaksa. Ayo berikan ke saya supaya tahu. Seperti itu contohnya ya. Apa yang kamu sembunyikan? Nah, itu kita mencoba mengubah orang lain supaya mau mengikuti kita. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia kita ibaratkan kita. Kita berusaha memahami orang lain. Kenapa ya kok bisa beda? Kenapa kok tidak sepikiran dengan saya? Nah, kita memahami. Nah, kita memahami. Insya Allah dengan pemahaman tidak akan suatu terjadi pertikaian Bapak Ibu. Bisa diselesaikan bersama. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut stimulus respon, perilakunya orang lain yang buruk, yang negatif, kita menganggap salah. Ya, kita menganggap salah. Misalkan si A melakukan misalkan si A melakukan mencontek, salah itu, menurut si B salah. Tapi menurut teori kontrol, seumpama kita menjadi si B, kenapa si A mencontek? Tentu memiliki tujuan. Ya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan orang lain bisa mengendalikan saya. Itu juga kurang baik. Belum tentu orang lain bisa mengontrol saya karena kita punya kekuatan sendiri. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak dengan permainan tadi? Ya, yang bisa membuka dan menutup kepala adalah diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengawasi orang lain. Ya, saya bisa mengawasi orang lain. Padahal di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mengendalikan orang lain kita tidak bisa. Karena orang lain pikiran, pemahamannya berbeda dengan kita. Kemudian yang stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Betulkah Bapak Ibu? Pemaksaan ada karena dengan rayuan tadi tidak berhasil. Apakah Bapak Ibu seperti itu tadi? Iya. Adanya pemaksaan karena rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya ini adalah dengan kolaborasi dengan teman, dengan konsensus dengan teman, kita bisa melakukan solusi ya dengan berbagai pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir kita menang kalah. Berarti misalkan si A menang, berarti B-nya yang kalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau B menang, berarti A kalah. Berarti misalkan Bu Nur sama Bu Desi tadi. Bu Desi menggenggam tangannya sebagai B. Bu Nur tidak memberikan. Berarti Bu Nur beranggapan bahwa Bu Nur menang dan Bu Desi kalah. Begitupun sebaliknya.
jika membuka. Tetapi dengan dari teori makro, model berpikir menang. Keduanya menang. Nur dan Bu Desi menang. Menangnya apa? Karena Bu Nur sudah berusaha mempertahankan itu tidak membuka, dan Bu Desi berusaha untuk menghargai. Mengapa Bu Nur tidak membukanya? Jadi menang. Kembali lagi tadi berusaha memahami pemikiran orang lain. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ke materi kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu sebelum membahas, apakah Bapak Ibu tahu disiplin? Apakah disiplin itu Bapak Ibu? Tahu. Ya, silakan. Apa disiplin itu Bapak Ibu? Tepat waktu. Sesuai aturan atau rute yang sudah diberikan. Sesuai aturan atau rute yang sudah diberikan. Ya mungkin. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, betul ya. Disiplin berkaitan dengan ketepatan. Ketepatan segala macam, tidak harus waktu Bapak Ibu. Disiplin itu tidak harus waktu, ya. Segala hal. Ya. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tulisannya ini huruf merah, sesuatu disiplin, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kira-kira betul atau salah? Kita melakukan disiplin apakah karena mendapatkan kepatuhan? Seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Salah. Ya. Kemudian kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Iya benar Bapak Ibu. Disiplin itu sebenarnya adalah ketepatan waktu, ketepatan segala, bukan waktu saja ya. Apapun, misalkan murid tepat dalam mengerjakan tugas sesuai, ya. Kemudian dengan disiplin mereka akan mendapatkan dari dirinya sendiri hidup keteraturan, keberhasilan, ya, yang identik dengan keberhasilan. Jadi saya menerapkan disiplin ke murid, Bapak Ibu ya. Salah satu menerapkan disiplin di murid, contohnya upacara, setiap Senin mereka harus datang tepat waktu. Nah, jika tidak tepat waktu, mungkin bisa di barisan di luar, ya. Kemudian ini di kelas, disiplin pada saat pembelajaran, seperti melakukan doa bersama, membaca Asmaul Husna, itu yang saya lakukan. Kemudian juga tiket bersama, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dan disiplin. Tentu ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal saat ini yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan oleh pemerintah kita adalah profil pelajar Pancasila. Ya, nanti diimplementasikan lagi dengan P5. Ya. Profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam mulia, mandiri, berlawan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, coba adakah yang bisa memberi tepuk profil pelajar Pancasila? Kayaknya sudah mulai
nih. Silakan. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Bisa. Gak ada yang bisa, baik? Saya sendiri ya. Nanti saya tolong semuanya yang Siapa lagi? tepuk dulu ya. Tepuk dulu. Ya. Tepuk pelajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu satu. Terus beriman bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua mandiri. Kalau mandiri tangannya bagaimana Bapak Ibu? Mandiri. Mandiri. Ya, mandiri. Mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, di otak. Kemudian berkebinekaan global. Bineka global itu kan besar. Berkebinekaan global. Ya, bergotong royong. Bergotong royong. Ya, bergotong royong kreatif. Kreatif. Tepuk PPK apa? Tepuk pelajar Pancasila. Tepuk PPK loh, belum ya. Tepuk PPK zaman sekarang umur berarti pelajar Pancasila. Tepuk pelajar Pancasila. Tepuk pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, beriman dan bertakwa kepada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Enggak, siapa? Belinda. Ayo, apa? Belinda. Siapa yang bisa? Kan anak-anak sudah di utamanya yang 1-4 Bapak pelajar Pancasila. Ada lagi. Ketuk dulu ya, supaya semangat dulu. Yuk. Ya, 1, 2, 3. Tepuk pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa. Terus 2, mandiri. Mandiri bagaimana Bapak Ibu? Tangannya mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu Bapak Ibu. Kalau yang coba Bapak Afri. Katanya yang bisa baca-baca. Ayo, yang yang 1 dan 4 wajib bisa ya. Kalau kelas lainnya enggak ya monggo Pak Alfi. Dan yang Maha Esa bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, menjadikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo sama udah siapa? Ayo maju. Ayo anak-anak, ayo cepat, nanti dikasih hadiah. Ayo maju. Berdiri dari bola supaya lebih aktif. Ayo 3. Ayo. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, buku itu bisa diselipkan pada saat jam-jam pelajaran menjenuhkan di tengah-tengah. Anak-anak itu suka ya, jadi tidak jenuh. Otak saja, kita gerak semuanya. Nah, tadi dan psikomotor semuanya bekerja. Kalau dia biasanya capek ya Bapak Ibu ya, seperti kita mengoreksi. Jenuh tidak? Jenuh. Sukanya kita kasih tugas jadi ke siswa. Ngoreksi capek ya. Makanya kalau kalian kasih tugas itu sedikit-sedikit aja. Yang penting anak-anak itu paham. Betul Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya
banyak di sini ya. Saya tidak bacakan semuanya, sebagian saja. Peduli, anak-anak memiliki rasa peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, prinsip, sahaja, teratur, damai, teguh hati, hormat, tanggung jawab, ngabdi, bijaksana, syukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Itu Bapak Ibu. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia, tentunya manusia atau kita melakukan sesuatu itu karena motivasi atau tidak Bapak Ibu? Motivasi ya. Apakah itu motivasi dari diri sendiri ataupun motivasi dari orang lain? Ya betul ya, kita melakukan sesuatu mesti ada motivasinya dari diri kita. Di sini Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Ini contohnya ya, yang motivasi eksternal dan internal. Contoh motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa mungkin melakukan sesuatu yang kita inginkan karena mereka itu takut akan hukuman. Betul tidak? Iya. Nah, dengan perkataan seperti ini, kalau motivasi eksternal dari siswamu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin seperti itu siswa ya. Siswa itu, saya kalau tidak mengerjakan itu apa sih yang akan dilakukan Bapak Guru? Nah, berarti motivasinya dari mana? Dari Bapak Ibu Guru, dari luar berarti ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Betul tidak? Iya, reward. Ya, tadi yang punishment ya, sekarang yang rewardnya. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan sih? Apa yang akan saya dapatkan jika saya dapat nilai 100? Misalkan seperti itu. Apa yang akan Bu Guru berikan kepada saya? Katanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari diri siswa. Dari diri siswa itu untuk motivasi internalnya apa yang sehingga mewujudkan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menghargai diri siswa itu sendiri. Contohnya, misalkan anak diberikan tugas guru, mereka berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Atau kebalikannya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya tidak mengerjakan tugas? Nah itu beda kan pertanyaan 1 dan 2 dengan 3. Beda ya. Kalau dari 3 ini mungkin dari diri hati mereka, dari lubuk yang paling dalam untuk ke depannya. Begitu Bapak. Nah ini yang kita harapkan. Ketiga ini yang kita harapkan. Yang ketiga kita harapkan bisa mewujudkan kesiswa. Ini kembali lagi ke perintis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka, bahwa pendidikan itu merdeka sesuai kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya merdeka, berarti merdeka, tangan ke atas. Siswa bisa belajar sesuai hatinya. Bukan berarti guru bisa belajar sesuai kehendak hatinya, ya. Merdeka artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah. Kita tidak hanya terlepas dari perintah merdeka itu. Tidak hanya kita karena tidak diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, bukan seperti itu, tetapi cakap atau bisa membuat memerintah diri sendiri. Contohnya, saya mau belajar karena saya nanti ingin cita-cita saya tercapai. Seperti itu maksudnya. Maksud dari Bapak yang belajar. Nah, di sini apa sih maksud dihukum oleh penghargaan? Maksud dihukum oleh penghargaan sebenarnya apa Bapak Ibu?
Adakah yang tahu? Dihukum oleh penghargaan. Apa ya maksudnya? Namanya dihukum itu tidak enak atau enak? Nyaman atau tidak? Tidak. Kemudian penghargaan. Nyaman atau tidak? Nyaman. Wah, nyaman dong. Jadi bagaimana? Apa sih maksudnya dihukum oleh penghargaan? Adakah yang tahu Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu ya, ini sudah dijelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Intinya sama. Penghargaan dan hukuman itu sama dengan. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie tahun 1993 seperti tadi kita yang berkaitan dengan dihukum oleh penghargaan. Tadi Pak Hari sama Pak Yudi. Pak Yudi merayu akan memberikan hadiah permen. Nah, makanya Pak Hari mau. Berarti karena apa? Penghargaan. Sedangkan tadi ada yang misalkan mengancam. Berarti karena apa? Akan dipukul, dihukum. Sama-sama bagaimana itu? Motivasinya karena eksternal dari luar. Tidak, kami tidak mengatakan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini akibatnya dampaknya. Jika dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan penghukum, penghargaan adalah menghukum. Adanya permen yang akan diberikan ke siswa sering-sering. Itu menghukum siswa sebenarnya. Mereka itu tidak tergerak dari dalam hatinya, ya. Nanti saya akan melakukan ini karena dikasih sesuatu oleh guru, sampai terus yang lainnya memang tidak bisa. Akhirnya timbul kecemburuan sosial. Bagaimanapun saya tidak bisa mengerjakan soal dikasih yang paling mudah, saya tidak bisa. Anaknya itu saja. Jadi yang dapat hadiah si anak itu saja akan menimbulkan kecemburuan di Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan maksudnya jika kita melakukan sesuatu ya karena tidak mendapatkan penghargaan, kan kita melakukan dengan tidak tepat tugas kita. Kemudian penghargaan tidak efektif. Betul, penghargaan tidak efektif karena kurang baik. Karena kita melakukan karena motif dari luar. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi itu seperti ya kecemburuan tadi ya. Kecemburuan ke siswa merusak hubungan akibatnya mereka enak kamu dikasih guru terus, aku usaha gimana pun gak dikasih, nilaiku selalu 0 ya, enak kamu, akhirnya terjadi kecemburuan, merusak hubungan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya betulkah penghargaan menurunkan kualitas? Betulkah Bapak Ibu? Penghargaan menurunkan kualitas, betul kan? Betul. Betul. Ya, karena tidak dikasih penghargaan, tidak dikasih reward, mungkin kualitas anak kita turun. Saya tidak dikasih hadiah sama guru, buat apa? Mau susah payah belajar, mendapatkan nilai bagus, gitu ya. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, betul? Betul juga. Mereka akan mengurangi kreativitas. Mereka sebenarnya kreativitasnya banyak, tapi karena tidak mendapatkan, misalkan lomba ya Bapak Ibu, lomba. Mereka punya kreativitas, tapi mereka karena tidak mendapatkan hadiah dari sekolah, akhirnya mereka tidak mau mengikuti lomba. Ya, betul ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, betul ya. Karena apa? Sama seperti tadi. Saya tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya dorongan dari saya untuk melakukan sesuatu turun, bahkan tidak ada. Pesimis. Iya, pesimis. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita jawab bersama-sama. Ya, pertanyaan ini. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Saya tidak akan terlambat oleh satu lembar, oleh satu buku. Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman.
Hukuman. Hukuman. Yang tidak menjawab. Yang tidak menjawab melok hukuman dalam saya belum ya. Kemudian betul. Kemudian lari ke keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ada konsekuensi. Ada yang konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas pakai jarak juga. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Hukuman. Ya baik, benar hukuman. Artinya konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu tidak mengenakan. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak, salah. Hukuman, oke. Hukuman, ada yang jawab konsekuensi? Ada, oke. Lari keliling lapangan, basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mari kita lihat jawabannya. Nah, belum. Nah, ini Bapak Ibu ya, itu jawabannya. Mencatat 100 kali itu hukuman. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan konsekuensi. 2 kali karena terlambat 10 menit. Next. Nah ini Bapak Ibu, sekarang perbedaan. Sebelum ini Pak Alvin, sebelum menjawab ini, saya ingin tahu menurut Ibu, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ibu yang selalu memberikan pertanyaan ke murid. Apa sih hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa? Konsekuensi adalah sebuah keharusan. Konsekuensi sebuah keharusan. Harus dilakukan karena kesalahan. Karena dilakukan jika melakukan kesalahan. Apakah konsekuensi siswa itu tidak melakukan kesalahan? kalau hukuman itu biasanya berhubungan dengan isi. Oke, isi. Berarti sikis tidak yang nulis 100 kali bukan hukuman. Sikis juga. Apa sih bedanya? Apa ya bedanya? Ya balita. Kalau hukuman, murid itu tidak dilibatkan langsung proses nanti hukumannya apa, maksudnya konsekuensinya apa. Kalau konsekuensi, jadi murid sudah tahu. Misalkan saya terlambat, saya konsekuensinya berarti apa? keharusan. Jadi sudah tahu konsekuensinya apa. Kalau hukuman kita tidak tahu secara refleks. Jadi ngasih sesuatu hukumannya secara Baik, terima kasih luar biasa. Bapak Ibu masih ada ajaran hukuman. Konsekuensi berhubungan dengan itu terus kalau hukuman apa tadi wis? Konsekuensi? Konsekuensi itu hubungannya dengan tata tertib. Ada tertib. Terus kalau hukuman Kesalahan. karena berhubungan dengan apa pribadi masing-masing memberikan. Berhubungan dengan Kesalahan. berarti konsekuensi tidak melakukan kesalahan belum? Apakah kan konsekuensi siswa itu tidak melakukan kesalahan seperti tadi mengungkapkan? Tetap melakukan kesalahan. Kesalahan juga kan mengungkapkan. Apa ya bedanya Bapak Ibu? Tidak masuk tata tertib. Sedikit sulit ya, sedikit rumit ya. Nah, baik mari kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya menyakitkan berarti nggak enak, pasti dapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Hukuman. Kemudian, iya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi secara tidak langsung, tidak sengaja, itu intinya. Kalau hukuman dia itu bisa sengaja. Ya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Sakit benar ya.
sakit hati, sakit fisik mungkin ya, karena dimarahi oleh gurunya mungkin ya, untuk jangka waktu membekas. Nah, membekas ini juga pernah saya alami Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak nyaman karena melakukan suatu kesalahan. Kemudian hukuman, anak membenci disiplin, artinya membenci disiplin karena sering dihukum dengan ketidakdisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak itu menghargai, lebih menghargai disiplin. Mereka melakukan kesalahan, akhirnya mereka itu berusaha untuk menghargai, untuk berbuat disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, dipaksa, gitu ya. Kemudian konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi hukuman konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mereka berusaha menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum oleh bapak ibu. Misalkan mencolek-colek untuk temannya, itu hukuman atau konsekuensi sehingga guru memberikan nanti untuk menggantikan. Atau guru itu mencubitnya, hukuman ya, karena takut dicubit akhirnya siswa itu menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur gitu ya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi hukuman, anak itu bisa marah dalam artinya mungkin serai dulu datangnya. Nah, ice breaking itu adalah menyegarkan kembali otak kita yang sudah panas. Mungkin bapak ibu juga paham ya, panas bisa konsumsinya belajar. Ya, segarkan lagi siswa kita memberikan materi. Mengerjakan tugas matematika, aduh pusing, menurut saya sendiri. Aduh, nggak bisa pusing saya pulang. Nah ya, di tengah-tengah itu saya berikan ice breaking. Ice breaking itu penyegaran kembali supaya mereka senang, gembira kembali. Mari kita ice breaking. Tahu lagunya Potong Bebek Angsa? Tahu. Bagaimana ya? Potong bebek angsa, angsa dikuali, mengambil angsa, angsa 4 kali, salam ke kiri, salam ke kanan, la 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 la. Nanti saya lupa, bukan di liriknya. Bagian bagus 1 dan 2 mengucapkan bunyinya bebek, wek. Baru tengah yang lagi saya lupa, wak. Yang ini baru 2 ini buku. Ingat ya Bapak Ibu, itu menstimulus antara otak dan gerak dan apa yang kita lakukan ya. Enaknya supaya kita berdiri sama Bapak Ibu semua ya. Kita mulai 1, 2. Yang saya tunjuk mengucapkan sesuai apa yang disebutkan tadi. Kalau sini ya, oke. 1, 2, 3. Ayo
Tidak setuju. Bagaimana konsekuensi kita apa? Nyanyi saja. Oke, menyanyi. Yang keliru menyanyi. Oke, siap. 1, 2, 3. Mana paksa sekali lagi. Ya semangat. Otaknya monggo. 1, 2, 3. Pasti salah, udah konsekuensinya kalau di dalam pengaruhnya dulunya disuruh maju. Ayo konsekuensi kita belajar dari kita. Ayo oke, ayo lompat lagi menyanyi monggo. Yang di depan aja, mau di depan kasih apa yang bisa? Ayo monggo di depan. Ayo apa yang bisa? Ayo. Iya monggo. Tadi konsekuensi kita udah melompat atau sendiri ya? Konsekuensi kita sendiri. Kita dibantu soal ini kawin. Ayo kawin. Terserah Bapak Ibu tidak kawin yang bisa. Lalu dapat kasih apa? Kita maju. Dapat kasihnya aku yang tertunggu Patriot proklamasi sedia berdebat untukmu Pancasila dasarnya rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju ayo maju maju ayo maju maju. Terima kasih Bapak Alvin dan Pak Nurman. Iya seperti itu Bapak Ibu, nanti kalau di kelas sudah boleh diberikan beberapa SDG Bapak Ibu bisa lihat di mencari ya atau kreasi sendiri, inisiatif sendiri, dibuat sendiri. Nah anak itu akan segera kembali otaknya secara tidak langsung. Baik, sekarang ke Pak ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada berapa ini ya? Ada berapa ini? Ada 5. Yang pertama, kita tentu dilahirkan di dunia. Tujuannya apa? Tentunya kita memutuskan suatu kita dilahirkan di dunia untuk apa kita? Kebutuhan apa? Bertahan hidup, betul sekali. Hidup. Setelah hidup meninggal lagi, kita membutuhkan apa? Kasih sayang. Kasih terima. Kasih sayang oleh teman, dari orang tua tentunya, dan mungkin dari istri, anak, dan pacar.
kasih sayang tentunya kita mendapatkan kesenangan. Nah, setelah kesenangan kita senang, kita ingin melakukan sesuatu. Bisa kebutuhan dasar kita apa? Kebebasan. Bebas melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa bebas. Terakhir adalah penguasaan. Jika kita memiliki kebebasan melakukan sesuatu, kita memiliki penguasaan untuk melakukan sesuatu juga. Ya, ini Bapak Ibu ya, contohnya bertahan hidup. Ini saya berikan gambar-gambar animasi di situ ya. Bertahan hidup, gambarnya anak Nicole, kecil Nicole apa ya? Saya lapar Ibu, jadi saya minta bekal teman-teman. Nah, karena kebutuhannya mereka ingin hidup lapar, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, ada guru kita, saya biasanya kelas rendah ya, kelas 1 ya. Kalau Bu Guru memperhatikan suka ini. Bu Guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku memakai baju baru loh. Ya. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Kan nggak seru jadinya. Nah, mereka sebenarnya dengan bersenandung mendapatkan kesenangan. Kemudian kebebasan. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu? Ceramah saja, cenderung ngantuk. Dengerin ibu guru aja. Mereka ingin mendapatkan kebebasan dengan cara bagaimana bisa memberikan kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Contohnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi, jelek. Ya, malah guru masih nunjukin ke teman-temanmu di depan kelas. Aku kan malu. Itu adalah penguasaan. Itu tadi dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu dari diri kita sendiri. Yang kelima adalah posisi kontrol. Namanya kontrol adalah kontrol apa? Kontrol. Apa sih kontrol itu? Air dikontrol, tingkah lakumu jangan kebablasan gitu. Apa sih kontrol itu? Batasan. Apa lagi? Penyeimbang. Apa? Penyeimbang. Penyeimbang. Ada lagi? Betul ya, batasan penyeimbang diseimbangkan. Dengan batasan-batasan kita seimbangkan, itu kontrol. Berarti perilaku kita diawasi, dipantau lah sebenarnya ya oleh kita dan orang lain. Ini Bapak Ibu. Di mana posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum. Di posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum. Apa sih? Guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa. Itu penghukum. Guru berbuat seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan guru itu dengan posisi kontrol penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas yang awas ya, rasakan. Guru itu kamu memilih lapangan. Nah itu ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Siswa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, tadi sudah ya. Kemudian dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Cuekin, akhirnya muridnya sih nampil ya, nampilnya cuekin. Kemudian dampaknya bagi murid apa? Mengulangi kesalahan karena hanya takut dari muridnya. Biasa dihukum, juga bertanggung ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, maksudnya guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, ibu guru kecewa kamu melakukan kesalahan ini ya. Gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya berulang-ulang. Ibu stres, kamu berbuat salah terus. Gitu. Siswa merasa bersalah. Jangan seperti ini ya, kasihani ibu guru. Kira-kira siswa merasa bersalah tidak? Sebentar. Ya. Di mana kita saya ada. Kemudian pembuat bersalah menyembunyikan, menyangka berbohong. Kaitannya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, merasa bersalah karena merasa rendah diri. Kemudian guru berperan sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Guru berkata, ayolah lakukan dengan
Buya, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Hasil ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Penting, sebagai temannya penting lagi. Saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Ya. Datanya apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau. Menghitung, mengukur. Guru menghitung, mengukur, memantau namanya ya, mengawasi. Kemudian guru berkata, apa perlakuannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, tapi jika tidak diawasi mereka terlalu lagi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berarti guru itu berkualitas, kata siswa. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir adalah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, seperti tadi Bapak Ibu kita buat kesepakatannya, apa yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi hasilnya ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Muridnya dari masa berkualitas. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, bertanya muridnya, bertanya pada dirinya, bertanya pada gurunya. Jadi mencari solusi bersama. Dapat pada murid itu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol mana yang terbaik menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu akan sebagai pengukur, teman, merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Flexibility bisa menjadi semuanya. Semuanya. Terbaik namanya itu berarti jangan menjawab semuanya. Kalau itu paling satu berarti tercantik, terpandai satu. Kalau jawab semuanya berarti siapa yang baik, siapa yang cantik itu. Kalau terus berarti siapa yang baik? Bapak Ibu ya, manajer. Manajer ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi bimbing murid dapat mengatur perilaku. Di posisi dia, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Keyakinan kelas, tadi sudah kita buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, mengapa kita pakai helm? Karena takut ditangkap. Takut ditangkap. Hah? Safety, keamanan. Ya, karena takut ditangkap karena keamanan. Ya, betul. Berarti tadi karena takut ditangkap, faktor apa Ibu? Nah, kalau untuk keamanan safety, nah diri sendiri, betul ya, diri sendiri. Yang lebih baik adalah dari diri sendiri, karena dari diri sendiri akan menumbuhkan eksternal juga. Ini Bapak Ibu, ya perhatian kelas, keyakinan budaya positif, ciptakan di lingkungan positif, kemudian menunjukkan keyakinan kelas dan sehingga melahirkan peraturan kelas. Ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, dan keyakinan kelas berasal dari positif. Mari kita jawab bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ya, ini keyakinan kelasnya, peraturan seperti ini. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Itu kata-katanya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, lawan katanya. Misalnya ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kan gak enak kalau ada teman yang telat terganggu dan lain sebagainya. Di sini pamit diputar videonya, saya membuat keyakinan kelas di sekolah kemarin. Karena kali ini kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sesuatu yang saya yakin
Next Pak. Itu tadi keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas pada awal pembelajaran. Nah sekarang yang terakhir nih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Apakah restitusi? Ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang menghargai nilai kebaikan yang mereka percayai. Next. Hadap di sini. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang dilakukannya. Pertama, menstabilkan identitas. Di situ setiap orang pasti merasa melakukan kesalahan. Pemikiran kita seperti itu. Kamu akan bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Setelah itu validasi kebutuhan. Jadi yang dikatakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kami menjadi seperti apa? Nah, di sini kata-katanya pada menstabilkan identitas tadi sudah tertuang di segitiga restitusi. Ya, validasi kebutuhan dan keyakinan. Nah, ini ada kasus satu Bapak Ibu. Di kelas saya, ya, pada saat pembelajaran matematika, murid saya menghiraukan saya, hingga malah bermain handphone. Semua teman-temannya fokus memperhatikan saya, tetapi Nina asik melihat film Upin Ipin dan tertawa sendiri, sehingga mengganggu teman-temannya. Kemudian saya memanggilnya di luar. Next video Pak. Ini segitiga restitusi. Mencari solusi yang salah. Nina, Ibu lihat kamu tadi di kelas pada saat menjelaskan menyampaikan materi itu, Nina asik main handphone sendiri. Dan situ Ibu lihat tadi Nina tertawa sendiri. Mengapa hal itu dilakukan Nina? Tidak Ibu, maaf, saya sibuk dan tidak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Karena untuk menghilangkan kejenuhan saya menonton film Upin Ipin. Nah, Lina, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya Ibu, sekali lagi saya mohon maaf dan tidak akan mengulanginya. Baiklah, guru di sini tidak mencari siapa yang salah. Adalah mencari solusi dan mencari pemikiran bersama bagaimana untuk memperbaiki kesalahan dunia tadi. Tentunya kamu mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Ya betul, itu tadi melihat kamu di kelas di depan kamu dengan melihat ke bawah kamu asik, senang, tertawa sendiri, kemudian kamu itu di samping dengan rasa kebahagiaan kamu, kesenangan kamu, kamu melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Nah, kemudian kenapa kamu mengganggu dengan suara kamu, dengan tertawa Lina, kemudian dengan suara HP-nya yang begitu rame, ya. Jadi teman kamu itu kan butuh suatu ketenangan untuk mendengarkan guru dalam menjelaskan materi. Nah, sekarang ini kita bicarakan tentang keyakinan kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu percaya. Ibu, betul ya, betul sekali Ibu.
Lina kembali ke kelas meminta maaf kepada teman-teman supaya tidak melakukan lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Dari sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, itu tadi Bapak Ibu cara mencari solusi segitiga distribusi yang saya lakukan. Nah, di sini juga ada testimoni siswa. Silakan start dari posisi kontrol manajer yang saya lakukan dengan segitiga distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina, saya siswi kelas 6B dari SD Negeri Nomor 1. Alhamdulillah, saya bersyukur dididik Ibu Alif. Beliau selalu memberikan kesempatan kepada muridnya yang memiliki kesalahan. Seperti yang saya alami, saya menentang keyakinan kelas dengan bermain handphone saat pembelajaran. Saya diminta untuk menghindarkan keyakinan kelas, mencari solusi, dan mempertanggungjawabkan. Alhamdulillah, saya sekarang bisa menghormati diri saya dan orang lain. Terima kasih banyak Bu Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bapak Ibu. Next Ari. Nah, itu tadi yang terakhir Bapak Ibu. Di sini ada salah satu yang ketiga saja Pak Hari. Untuk video yang ketiga selanjutnya ada di next ya lanjut. Aksi nyata yang saya lakukan dan saya unggah nantinya di BMM Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu mengunggah berupa PPT ya. Di situ ada suruh memperbaiki karena kurangnya dokumen. Dan saya sendiri suruh memperbaiki karena kan saya kurang paham. Yang ketiga ya Pak, ini ketiga Pak. Nah, ini contoh aksi nyata yang saya lakukan. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu sertifikatnya nilainya besar, lebih besar dari webinar biasa. Ya. Nah, buat seperti ini Bapak Ibu ya. Kita belum. Nah, itu salah satu aksi nyata yang saya buat ya. Nah, belajar dengan senang itu kisah saya, kisah guru penggerak. Semoga bisa menggerakkan Bapak Ibu ya. Belajar dengan senang, guru bijak, bikin bahagia. Kalau gurunya bahagia, tentunya muridnya juga bahagia Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, senang sekali. Next hari. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti destinasi positif budaya positif saya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Segalanya kekurangan berasal dari saya dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai sekarang bergerak dari diri hati kita sendiri, intrinsik kita tergerak kita, kemudian kita bergerak melakukan
suatu manifestasinya. Dan kita berusaha menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain seperti tadi, membuka, mengepalkan tangan dengan memuji. Salah satu kata saya memuji musuh ini dan teman-teman untuk mengikuti guru penggerak. Tujuan hidup saya demi perbaikan Indonesia supaya kita itu tidak kalah. Masa mulai zaman saya SD, Indonesia itu berkembang. Indonesia saat ini berkembang. Loh, kapan majunya berkembang terus? Ya alhamdulillah tidak rontok ya. Nah, mulai saat ini tadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, tujuan pemerintah itu pasti bagus. Namun dampaknya belum bisa langsung kita rasakan. Kita jangan berpikir lelahnya, kita pikir manfaatnya bagi diri kita dan anak-anak generasi bangsa nantinya. Ya, kita dengan guru penggerak ini mudah-mudahan Indonesia bisa maju, bisa menyaingi negara-negara modern lainnya. Allah agamanya boleh kunfayakun. Allah a'lam ya. Baik itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk sangat memotivasi sekali. Luar biasa. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang berbahagia, mari kita berikan satu tepuk untuk Bu Ali. Oh, tepuk. Tepuk jempol gini ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri. Ayo, tepuk jempol kanan, jempol kiri, hebat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan, disampaikan Ibu Alif dapat menggerakkan kita semua untuk bergerak bersama-sama menuju perubahan paradigma sesuai dengan perkembangan saat ini, dan menggerakkan kita untuk segera menjadi dan mendaftar mengikuti jejaknya Bu Alif. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para mungkin ada materi yang disampaikan oleh Ibu Alif tadi, ada salah satu yang belum paham atau kurang dipahami, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan tanya jawab agar bisa dijelaskan atau bisa memperdalam materi yang disampaikan oleh Ibu Alif. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan. Bisa ditampung dulu pertanyaannya atau langsung ditanggapi dari Ibu Alif? Oh, langsung ditanggapi. Ibu Alif sudah siap untuk menanggapi semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo, mungkin Ibu Desi mau mengajukan pertanyaan, waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bu Alif, saya ada satu pertanyaan untuk materi yang telah disampaikan tadi. Saya mau bertanya tentang apa perbedaan antara konservasi dan lingkungan. Itu saja. Terima kasih. Ibu Alif, monggo ditanggapi pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa, apresiasi Ibu Desi ya. Saya langsung menjawab ya. Apa sih perbedaan hukuman dan konservasi? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya. Hukuman itu kesimpulannya mungkin kalau hukuman itu hanya dilakukan oleh guru saja yang menentukan, sepihak maksudnya ya. Dan itu menyakitkan siswa kaget dengan hukuman guru. Siswa tidak tahu, misalkan siswa tidak mengerjakan PR sama guru, disuruh lari melalui lapangan. Dalam kondisinya tidak sehat, dia kaget seperti itu ya, dipaksa. Tetapi kalau konsekuensi, siswa itu sudah tahu apa yang akan dilakukan. Terjadi kedua belah pihak antara guru dan siswa sebetulnya sudah disepakati seperti itu.
mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Silakan. Oh, Bapak Alvin, monggo Bapak Alvin. Sudah. Terima kasih moderator. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang paradigma yang tadi Walid menyaji. Ya. Banyak sekali pembaruan-pembaruan atau pola pikir antara paradigma yang lama ke yang baru. Nah, pertanyaan intinya adalah bagaimana cara kita menghadapi atau menyiapkan agar kita tidak malah tergerus dengan paradigma itu sendiri. Terima kasih, bagus sekali ya. Kita tadi Pak Alvin, bagaimana cara kita menyiapkan supaya tidak tergerus dengan paradigma barunya? Tentunya dengan paradigma kita memiliki perubahan, cara-cara untuk melakukan perubahan yang baik. Tidak mungkin kita melakukan perubahan paradigma ke yang jelek. Bagaimana cara kita mengatasinya supaya tidak tergerus? Nah, tentunya kita punya pikiran, kita bisa memfilter, kita bisa menyaring mana yang baik, perubahan mana yang baik, perubahan mana yang buruk, kemudian pengaruh mana yang baik, pengaruh mana yang buruk. Nah, kita terus mengikuti perkembangan zaman saat ini, yaitu dengan terus belajar. Jangan malu bertanya, walaupun kepada yang lebih muda. Itu Bapak Alvin. Caranya supaya tidak tergerus. Tapi tetap ya, dengan kemajuan iptek, kemajuan teknologi saat ini dari global, ya dari dunia luar segala apapun, kita tetap utamakan, tingkatkan juga iman kita, iman dan takwa kita kepada Tuhan. Insya Allah kembali lagi ke motivasi intrinsik, motivasi dari hati kita. Kalau kita kuat, iman kita kuat, pengaruh apapun, paradigma yang jelek misalnya, kita bisa membentenginya. Ya begitu Bapak Alvin. Terima kasih. Bagaimana Bapak Alvin? Bagaimana Bapak Alvin? Ya, monggo silakan. Terima kasih atas tanggapannya Bu Walid sebagai penyaji. Mungkin tadi tanggapan dari Bu Walid itu caranya. Dengan pertanyaan saya, cara dan menyiapkannya. Nah, menyiapkannya ini yang paling krusial. Soalnya kita lihat dari realitasnya, bangsa Indonesia itu cenderung tidak bisa menyiapkannya. Jadi ketika kita terpapar COVID, terus paradigma banyak yang berubah, banyak yang baru. Nah, di situ pun banyak ketidaksiapan bisa dilihat. Yang kedua, tentang paradigma yang secara umum, dulunya itu kita lihat sendiri banyak di pinggir-pinggir jalan itu telepon. Apa itu? Telepon baterai. Itu di tahun saya SD 2005-2006. Sedangkan tahun 90-an itu sudah Amerika itu sudah menyiapkan kalau mau meluncurkan mobile phone. Jadi kenapa wartel itu sangat singkat masanya? Karena bangsa Indonesia ini tidak bisa membaca perubahan dan tidak bisa menyiapkannya. Mungkin Bu Ali punya pencerahan terhadap saya dan teman-teman bagaimana cara menyiapkan perubahan-perubahan itu. Terima kasih. Iya, baik. Cara menyiapkannya ya Bapak ya. Menyiapkannya perlahan-lahan Pak. Kita harus bersabar. Tidak mungkin kita misalkan bayi, tidak mungkin bisa langsung berdiri dan lari. Tentu melalui proses. Proses itu ada yang berhasil dan ada yang tidak. Namanya belajar. Belajar itu ya harus dengan proses, dengan cara-cara. Kalau tidak berhasil ini, dengan cara ini, tidak berhasil lagi, cari cara lain seperti itu. Mungkin kita sudah tertinggal dengan Amerika yang dulu di sini masih ada, di sana sudah lebih dari wartel. Yaitu kita merubahnya sedikit demi sedikit. Cara menyiapkan sosialisasi ke masyarakat, ya sosialisasi, mengenalkan dengan perubahan itu. Mereka mungkin tidak langsung menerima seperti adat. Kita tidak bisa merubah adat secara langsung. Kita butuh proses. Dengan
dengan kelembutan. Itu Bapak, menurut saya seperti itu. Dengan intinya kita bisa menyiapkannya dengan cara mendekati, dengan cara melalui proses-proses, dengan berbagai macam proses yang bisa dikatakan panjang, tidak langsung jadi tidak seperti itu. Baik, itu jawaban saya. Bagaimana Bapak Alvin? Sudah pasrah atau masih belum? Baik, terima kasih Bu Alif. Mungkin cukup saya pahami. Ya, terima kasih Bapak Alvin. Mungkin dari Bapak ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada. Mungkin ada yang mau menambah lagi, monggo kami persilakan. Pas. Luar biasa sekali. Di sini terjadi kolaborasi yang sangat luar biasa antara penyaji dan peserta. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan Ibu Alif mengenai diseminasi budaya positif dapat kita petik hikmah dan kita petik sisi positifnya untuk mewujudkan pendidikan, yaitu merdeka belajar dan merdeka mengajar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini kepada Ibu Nuril, waktu kami persilahkan. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para tamu yang berbahagia. Demikianlah tadi acara demi acara telah kita lewati bersama-sama, dan inilah mulai awal dari akhir acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7 di SDN Gamirono 1 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan oleh Ibu Alif Maimunah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Alif kita semua dapat memetik hikmahnya dan mengambil sisi positifnya, menjadi guru-guru yang profesional, menerapkan kurikulum yang saat ini dikembangkan. Saya sebagai moderator haturkan maaf bila mana kami ada kesalahan baik dalam bentuk sikap ataupun dalam bentuk ucap, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sadian selaku Kepala UPTD Satuan Pendidikan SDN Gamirono 1 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, bangga kepada para guru UPTD Satuan Pendidikan SDN Gamirono 1 yang mempunyai kinerja ataupun etos kerja yang tinggi, khususnya kepada Ibu Alif Maimunah Makarim yang terjaring seleksi sebagai salah satu guru penggerak. Saya mengapresiasi atas pengimbasan diseminasi budaya positif
yang dilaksanakan oleh Ibu Alif Maimunah Makarim, yang tentunya beliau juga mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Dengan adanya budaya positif yang diterapkan kepada siswa, mudah-mudahan dapat meningkatkan kedisiplinan, motivasi belajar, serta sifat ataupun sikap yang baik dari siswa. Saya berharap tidak hanya Ibu Alif Maimunah Makarim saja yang dapat mengaplikasikannya, tetapi semua warga sekolah bisa mengaplikasikannya supaya bisa meningkatkan kualitas ataupun prestasi siswa UPTD Satuan Pendidikan SDN Gamirono 1 Kecamatan Bangsal Sali, Kabupaten Jember. Demikian harapan-harapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumini, teman dari Ibu Alif Maimunah Makarim di SDN Gamirono 01. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Alif sangat baik sekali, terutama tentang disiplin positif untuk siswa, di mana disiplin positif yang dilakukan siswa itu rata-rata disebabkan karena faktor eksternal, yang mana mereka ingin mendapatkan penghargaan atau takut mendapatkan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh bapak atau ibu guru mereka. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Alif Maimunah Makarim, kita sebagai guru jadi tahu bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif siswa karena faktor atau motivasi internal. Harapannya dapat bertahan dalam jangka waktu lama, bahkan bisa bertahan selamanya dalam diri siswa. Kita juga tahu bagaimana memposisikan diri sebagai posisi kontrol apa yang paling tepat untuk membantu siswa bila mana siswa sedang mengalami masalah atau mengalami suatu bentuk kesulitan. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kami sangat berharap dapat mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila pada khususnya dan dapat meningkatkan prestasi siswa SDN Gamirono 01 pada umumnya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.